Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Hari ini sedikit berbeda dengan cara penyampaian saya tentang kasus-kasus kriminal karena saat ini posisi saya berada di kampung halaman. Di sini internetnya itu kadang bagus, kadang sangat lemot sekali. Dan biasa-biasanya kalau saya membuat video dengan klip-klip seperti itu membutuhkan klip yang cukup banyak. Dan untuk mendownload klip-klip itu membutuhkan internet yang cukup bagus. Kalau tidak bagus, maka akan memakan durasi yang sangat panjang sekali. Jadi untuk sementara waktu, saya akan menyampaikan kasus-kasus kriminal seperti ini, seperti kita ngobrol saja. Oke, langsung saja ke kasus yang akan saya bawakan hari ini, datang dari wilayah Florida di negara Amerika Serikat. Jadi seorang pria yang bernama Jerry Michael Williams atau yang sering dipanggil dengan Mike, dia ini lahir pada tanggal 16 Oktober di tahun 1969. Dia lahir dan besar di Broadford File di wilayah Florida, tepatnya di negara Amerika, dan diketahui Mike ini memiliki satu orang kakak laki-laki yang bernama Nick Williams. Mike lahir dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai sopir bus dan ibunya ini bekerja di tempat penitipan anak. Saat itu keluarga Mike tinggal di sebuah rumah trailer di mana orang tua Mike bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar Mike dan kakaknya ini bisa sekolah di sekolah terbaik. Hingga akhirnya Mike bersekolah di North Florida Christian High School dan di sana dia menjabat sebagai ketua OSIS dan juga tim sepak bola dan K-Club. Mike di sekolah itu berteman dengan seorang anak laki-laki yang bernama Brian Winchester dan pertemanan mereka ini sangat erat hingga dibilang mereka ini seperti saudara. Di mana ada Mike, pasti di situ ada Brian. Dan Brian kala itu telah memiliki seorang pacar yang bernama Katie. Sedang Mike juga memiliki seorang pacar yang bernama Denise. Brian, Katie, Mike, dan Denise ini mereka sangat dekat sekali. Dan pada usianya 15 tahun, Mike ini mulai melakukan perburuan bebek di sebuah danau dan kegiatan baru itu menjadi hobi Mike hingga dia dewasa. Mike sangat menyukai berburu bebek dan dia akan menghabiskan waktu luang atau liburnya untuk berburu di danau tersebut. Setelah lulus sekolah menengah, Mike kuliah di Florida State University dengan jurusan ilmu politik dan juga perencanaan kota. Pada tahun 1994, Mike memutuskan untuk menikahi pacar SMA-nya yaitu Denise dan mereka ini memiliki seorang putri pada tahun 1999. Setelah Mike menikah dengan Denise, Brian pun juga menikahi pacarnya yaitu Katie dan mereka ini dua keluarga ini bersatu lebih erat lagi. Menurut keluarga Mike ini adalah tipe pria yang pekerja keras. Dia akan menghabiskan waktunya dari petang hingga malam untuk bekerja mencari nafkah untuk membahagiakan istri dan juga anaknya. Bahkan terkadang Mike ini akan bekerja selama 16 jam di luar rumah untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk keluarganya. Pada pagi hari tanggal 16 Desember di tahun 2000, Mike ini bangun pagi-pagi dan meninggalkan rumahnya di kota Tallahassee, wilayah Florida, untuk berburu bebek di danau yang bernama Seminole. Danau Seminole ini terletak di Jackson County yang masih juga di wilayah Florida itu. Pada siang harinya ketika Mike tidak pulang untuk makan siang, Denise ini istrinya mulai mengkhawatirkan Mike. Maka Denise menelpon ayahnya dan memberitahunya bahwa Mike hari itu belum pulang. Denise juga mengatakan kepada ayahnya jika Mike dan dirinya itu akan merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Mereka ini akan ada acara makan malam bersama. Namun hingga petang, Mike ini belum juga kembali dan Denise menelpon ayahnya lagi untuk mengecek ke Danau Seminole di mana Mike biasanya melakukan perburuan. Ayah Denise pun pergi ke Danau Seminole untuk melihat keadaan Mike. Namun masalahnya, Danau Seminole ini memiliki panjang sekitar 56 km. Jadi itu sangat panjang sekali. Dan ayah Denise pun setelah keliling ke area-area yang biasa dikunjungi oleh Mike, namun di sana dia tidak menemukan perahu atau keberadaan Mike, maka ayahnya pun kembali pulang. Dan setelah tahu jika Mike tidak ada di danau itu, Denise langsung melaporkan ke kantor polisi.
Karena Dennis sangat yakin jika Mike tidak mungkin lupa dengan acara yang akan mereka buat malam itu, dan jika Mike tidak pulang, pasti sesuatu yang buruk telah terjadi. Investigasi pun dilakukan hari itu di danau, dan setelah 12 jam pencarian, mereka baru menemukan perahu Mike di pinggiran danau Seminole. Di dalam perahu, polisi menemukan senjata api dan juga jaket pelampung milik Mike yang biasa dia gunakan ketika dia berburu. Karena hari itu cuacanya sangat buruk, maka tidak bisa dilakukan penyelaman. Dan selain itu, di danau Seminole ini juga terdapat banyak buaya-buaya yang ganas. Dugaan pertama yang polisi sampaikan ke publik, jika Mike perahunya ini mengalami kerusakan di danau dan dia nih terjatuh atau mungkin tenggelam di sana dan hilangnya tubuh Mike, kemungkinan besar jasad Mike telah dimakan oleh buaya. Pernyataan polisi ini membuat ibu Mike mendatangi sebuah ekspert buaya. Ekspert mengatakan jika buaya tidak akan mencari mangsa jika suhu air terlalu dingin atau dalam suhu-suhu tertentu. Dan jika saja jasad Mike ini dimakan oleh buaya, pasti akan menyisakan baju atau sesuatu yang ada dalam tubuh korban. Maka ibu Mike yang bernama Cheryl ini menjadi tidak yakin jika Mike meninggal di danau Seminole karena dimakan oleh buaya. Polisi pun menyatakan lagi kepada publik jika perahu Mike yang mereka temukan di pinggir danau itu minyak bakarnya masih dalam keadaan penuh. Sepertinya Mike hari itu tidak menggunakan perahu tersebut. Namun karena tidak ada petunjuk dan barang bukti, maka penyelidikan tentang hilangnya Mike dihentikan. Dan Mike tetap dinyatakan hilang dimakan buaya di danau Seminole dan kasus itu akhirnya ditutup. 6 bulan setelah hilangnya Mike, orang di pinggir danau Seminole ini melaporkan ke polisi jika mereka melihat barang-barang yang mengapung di sana. Di sana ada baju, senter, topi yang ternyata barang-barang itu adalah milik Mike Williams. Baju Mike di sana ditemukan masih dalam keadaan utuh. Begitu juga dengan topinya dan senter yang telah hilang selama 6 bulan itu juga ditemukan dalam keadaan baik, bahkan masih menyala. Beberapa waktu kemudian, penyelam di danau itu juga menemukan jaket milik Mike yang biasa dia gunakan untuk berburu. Di jaket itu terdapat kertas dokumen yaitu izin berburu dan kertas tersebut masih dalam keadaan baik, tidak robek atau rusak setelah 6 bulan Mike dinyatakan menghilang. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus hilangnya Mike ini. Karena sangat tidak mungkin jika baju, topi, jaket, dokumen milik Mike yang selama 6 bulan itu berada di dalam air dan masih dalam keadaan baik. Penyidik pun mengatakan kepada publik jika sepertinya barang-barang yang mereka temukan di danau itu sepertinya baru saja seseorang meletakkannya di sana sebelum akhirnya ditemukan oleh orang dan dilaporkan ke polisi. Tapi Mike dinyatakan masih hilang secara misterius di danau yang bernama Seminole ini. Dan setelah penemuan barang-barang Mike dan selama 6 bulan Mike ini tidak pulang, istrinya yang bernama Dennis membuat pernyataan ke pemerintah jika suaminya meninggal dunia. Di sisi lain, ibu Mike yang bernama Cheryl, dia tidak menyerah untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Cheryl meminta bantuan kepada orang untuk mencari keberadaan Mike hingga dia ini memasang billboard dan berita-berita lokal terus menyiarkan tentang hilangnya Mike dan meminta bantuan kepada orang untuk melakukan investigasi. Cheryl hingga turun ke jalan untuk mencari bantuan ke pemerintah, berharap mereka ini berkenan untuk melakukan investigasi ulang atas kejadian yang menimpa anaknya itu. Namun polisi mengatakan kepada Cheryl jika kasus Mike telah ditutup karena Dennis telah mengambil sertifikat kematian dari Mike. Bertahun-tahun Cheryl tidak putus asa untuk berharap akan datangnya kabar yang terang tentang di mana keberadaan anak tercintanya. Dan 6 tahun telah berlalu hingga seorang direktur sebuah jurnal yang bernama Jennifer Portman ini membaca sebuah koran yang membahas tentang misteri kematian Mike. Misteri hilangnya Mike di danau Seminole. Di koran itu tertera headline dari suara Cheryl, ibu Mike, di mana Cheryl ini meminta bantuan kepada seseorang untuk membantu menemukan anaknya atau mengusut tentang hilangnya Mike di danau Seminole.
Jennifer setelah membaca semua berita tentang misteri hilangnya Mike, dia pun sangat yakin jika Mike bukanlah korban buaya yang ada di danau tersebut. Dan penemuan-penemuan barang Mike yang masih dalam keadaan baik setelah dia menghilang selama 6 bulan itu sangat sulit untuk dia percaya. Jennifer pun tidak percaya dengan berita dan pernyataan orang-orang yang menangani kasus hilangnya Mike kala itu. Maka Jennifer memutuskan untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Mike. Apalagi saat Jennifer tahu jika setelah 6 bulan Mike ini menghilang, Dennis ini meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat kematian Mike. Dan sertifikat kematian Mike pun dikeluarkan saat itu. Menurut keluarga Dennis, saat Mike menghilang, Dennis ini berusia 31 tahun. Dia sangat kehilangan suaminya karena dia harus membesarkan anaknya yang bernama Ainsley secara sendirian, dan dia kehilangan suami tercintanya dan dia pun sangat drop. Namun anehnya di Florida ini ada undang-undang yang mengatur jika seseorang akan dapat dinyatakan meninggal setelah orang itu menghilang selama 5 tahun. Jika belum ada 5 tahun, maka orang tersebut akan terus berada di list orang hilang dan akan mereka lakukan pencarian. Namun dalam kasus Mike ini berbeda. Mike hanya butuh waktu 6 bulan setelah dia menghilang, pemerintah sudah mengeluarkan sertifikat kematian Mike. Menurut pemerintah, mereka mengeluarkan sertifikat itu karena istri Mike yang bernama Denise membawa barang bukti yaitu baju, topi, jaket, atau senter yang ditemukan oleh orang di danau, dan itu dibawa ke kantor polisi, dan itu bisa dijadikan bukti jika Mike telah meninggal di sana. Berbeda pendapat lagi dengan bos Mike yang bernama Clay Catham. Dia ini mengatakan jika Mike ini tidak biasa berburu bebek ke danau Seminole dengan membawa senjata api. Yang biasanya senjata api itu dia simpan rapi-rapi karena itu senjata yang sangat spesial untuk Mike. Tapi entah kenapa di hari penemuan perahu Mike itu, senjata api milik Mike ini yang biasa disimpan terdapat di dalam perahu kosong itu. Dan itu membuat bos Mike merasa sangat tidak wajar. Mike juga pernah menceritakan kepada bosnya sebulan sebelum dia menghilang jika hubungannya dengan Denise ini lagi dalam masalah. Denise ini katanya selalu membuat pengeluaran yang tak terduga dengan kartu kredit milik suaminya, dan itu selalu memicu pertengkaran antara mereka. Special Agent dari Florida yang bernama Michael juga punya dugaan lain jika dia ini menduga bahwa Mike telah memalsukan kematiannya sendiri dan pergi ke suatu tempat atau membangun keluarga baru atau menikah dengan orang lain yang ada di luar sana. Namun dugaan dari agent ini pun langsung dibantah oleh keluarga Mike karena menurut mereka Mike bukanlah tipe orang yang meninggalkan keluarga begitu saja, apalagi dengan satu anaknya yang bernama Ainsley itu. Mike ini sangat menyayangi Ainsley. Dan Mike juga bukan tipe pria yang mengabaikan ibu dan keluarganya. Ketika Cheryl mengetahui Denise telah mengajukan sertifikat kematian Mike, dia ini sangat curiga dan mempertanyakan apakah hilangnya anaknya Mike itu ada hubungannya dengan rumah tangga mereka. Cheryl pun mendapat informasi dari orang-orang jika Denise sangat dekat dengan sahabat Mike yang bernama Brian Winchester. Bahkan terdapat rumor jika sebelum Mike ini menghilang, mereka berdua ini telah menjalin hubungan di belakang Mike. Dan yang lebih anehnya lagi, Brian setelah Mike ini menghilang, dia langsung menceraikan istrinya yang bernama Katie. Dan setelah Denise mendapat sertifikat kematian Mike, Denise dan Brian ini melangsungkan pernikahan. Brian setelah menikahi Denise, mereka ini tinggal di rumah yang dibangun oleh Mike. Dan itu membuat ibu dan kakak Mike merasa semakin curiga bahwa hilangnya Mike sepertinya telah mereka rencanakan. Lebih mencurigakan lagi, Mike 6 bulan sebelum dia menghilang, dia ini telah menandatangani asuransi jiwa yang diajukan oleh Brian. Di mana saat itu Brian menjual asuransi jiwa kepada Mike sebesar 1,5 juta dolar dengan kondisi jika Mike meninggal karena kecelakaan atau hal yang tidak wajar, maka uang sebesar 1,5 juta dolar itu akan cair ke akun bank milik istrinya, yaitu Denise. Semua kenyataan itu membuat Mike dan kakaknya semakin yakin jika sesuatu telah terjadi kepada Mike.
Dan setelah penerimaan uang asuransi dari kematian Mike, Dennis ini mengancam Cheryl, yaitu ibu Mike, untuk tidak mengusut kematian Mike. Karena jika itu dia lakukan, maka Cheryl akan kehilangan akses untuk menemui cucunya. Cheryl pun akhirnya tidak diberi izin untuk menemui cucunya karena dia terus mencari bantuan agar kasus Mike terungkap. Di sisi lain, setelah Dennis menikah dengan Brian, mereka pun memiliki banyak masalah. Dari tahun 2012 hingga akhirnya mereka ini berpisah pada tahun 2016. Ketika Dennis mengajukan gugatan cerai kepada Brian, suatu hari Brian ini masuk ke dalam mobil Dennis dan menunggu Dennis di sana untuk menyetir mobil tersebut. Dan setelah Dennis masuk, Brian ini membungkam Dennis dari belakang dan menodongkan senjata api, di mana Brian ini berharap jika Dennis akan mencabut gugatan cerainya. Hari itu Dennis berhasil melarikan diri dan langsung melaporkan ke kantor polisi tentang penodongan yang dilakukan oleh Brian di dalam mobil itu. Di ruang interogasi, penyidik menanyakan kepada Dennis apakah mungkin Brian telah membunuh Mike untuk menikahi dirinya. Dan Dennis ini tidak percaya dengan yang dikatakan oleh penyidik. Dennis tidak percaya jika Brian adalah orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan kepada mantan suaminya. Dan Dennis masih percaya jika Brian adalah orang yang baik dan tidak ada di balik hilangnya mantan suaminya Mike. Tapi setelah 16 tahun berlalu, setelah dimana Mike menghilang, semua semakin jelas dan kebenaran mulai muncul di permukaan. Di pengadilan, kasus Dennis dan Brian mulai diproses, dan di sana Brian ini akan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun hakim hari itu mengatakan jika dia akan memberikan keringanan hukuman menjadi 20 tahun penjara dengan satu kondisi, jika dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mike. Brian pun menyetujui tawaran hakim tersebut dan dia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 16 tahun yang lalu terhadap Mike Williams. Ternyata Brian ini memiliki hubungan dengan Dennis sejak tahun 1997, ketika Dennis masih bersuamikan Mike dan Brian juga masih beristrikan Kathy. Brian ini menyusun sebuah rencana bagaimana dia akan mendapatkan Dennis dan harta yang dimiliki oleh Mike. Brian ini memperjelas jika dia akan melakukan semuanya itu saat anak Mike masih kecil. Karena jika dia besar nanti, dia tidak akan mengingat masa lalu atau yang terjadi di masa kecilnya. Maka Brian menyusun rencana seperfect mungkin hari itu, dan Brian memulai rencananya dengan menawarkan asuransi jiwa kepada Mike, dan tawaran tersebut diterima dengan baik oleh Mike tanpa ada paksaan atau kecurigaan. Pada tanggal 9 Desember pada tahun 2000 itu, Brian hari itu merencanakan mengajak Mike untuk berburu di Danau Seminole seperti biasanya, dan hari itu Brian juga telah menyiapkan sesuatu untuk Mike. Dia akan membawa Mike ke danau dan di sana dia akan melakukan sesuatu, yaitu pembunuhan, dan dia akan mengatakan kepada orang jika itu adalah sebuah kecelakaan. Namun pada pagi harinya, tanggal 9 Desember itu, Dennis tiba-tiba menelpon Brian dan mengatakan untuk mengubah rencananya menjadi tanggal 16 Desember. Maka di sini sudah jelas jika Brian dan Dennis mereka bersekongkol. Brian pun menyetujui permintaan Dennis dan akhirnya pada tanggal 9 Desember itu Brian tidak jadi mengajak Mike untuk berburu dan akhirnya mereka berburu pada tanggal 16 Desember. 16 Desember Brian mengatakan jika dia akan mengajak Mike untuk berburu seperti biasanya dan mereka pun langsung meluncur ke Danau Seminole. Setelah mereka naik perahu dari pinggir menuju ke danau dan di sanalah Brian ini menyuruh Mike untuk berdiri. Jadi di perahu itu Brian menyuruh Mike untuk berdiri dan setelah Mike berdiri, Brian ini mendorong tubuh Mike hingga dia jatuh ke danau. Mike yang saat itu tanpa jaket dan juga pelampung, dia ini sangat panik karena cuacanya juga sangat dingin pagi itu. Mike meminta tolong untuk segera membantunya kembali ke perahu, namun Brian ini bukannya menolong, tapi dia malah mengambil senjata api milik Mike yang dia bawa hari itu dan dia melepaskan satu tembakan tepat ke arah Mike. Setelah Mike tidak bernyawa, di sana jasadnya dia tarik lagi ke pinggiran danau dan dia masukkan ke dalam bagasi mobil miliknya. Setelah jasad Mike dimasukkan ke dalam bagasi,
Brian ini mendorong perahu Mike ke tengah danau dan membiarkannya di sana. Hingga akhirnya polisi menemukan perahu Mike ini jauh dari tempat spot-spot yang biasa dia kunjungi. Oleh karena itu, perahu Mike ditemukan oleh polisi dalam keadaan baik dan minyak bakarnya minyak bakar dalam perahu ini masih penuh karena Mike hari itu belum sempat pergi jauh. Masih di pinggiran situ saja ketika ini Brian melakukan pembunuhan. Lebih absurdnya lagi, saat Brian melakukan semua kejahatannya itu, dia masih memiliki istri yang bernama Katie. Dan setelah dia membunuh Mike, pagi itu dia kembali pulang dan dia ini melihat Katie masih dalam keadaan tidur. Brian melihat kesempatan itu untuk dia gunakan membeli cangkul di Walmart dan membawa mobilnya yang berisikan jasad Mike ini ke suatu tempat yang tertutup. Brian membuat galian di sana yang cukup dangkal dan di sanalah dia mengubur jasad Mike di suatu tempat. Dan setelah itu Brian kembali pulang dan seperti tidak terjadi sesuatu. Dia say hi to istrinya dan dia masih melakukan aktivitas seperti pada normalnya. Menurut Brian, setelah kematian Mike, Dennis pun tidak pernah menanyakan tentang di mana keberadaan Mike atau di mana kamu mengubur Mike atau bagaimana kamu membunuh Mike. Dennis tidak pernah mempertanyakan itu. Dan setelah Mike dinyatakan hilang, Brian ini segera menceraikan istrinya yang bernama Katie dan dia menunggu Dennis untuk mendapat sertifikat kematian Mike agar dia bisa menikahi Dennis secara legal. Setelah Dennis menerima sertifikat, Brian pun menikahi Dennis, namun hubungan mereka ini tidak berjalan begitu baik. Brian sangat khawatir ketika Dennis ini mulai berubah dan dia sangat takut jika Dennis akan membuka mulut tentang apa yang terjadi kepada Mike. Dan di akhir persidangan, akhirnya Brian menunjukkan kepada polisi di mana dia mengubur jasad Mike, yaitu di Gardner Road sebelah utara Iron County, dan tempat ini 8 km dari rumah orang tua Mike. Pihak forensik menemukan sisa tubuh manusia di sana dan untuk meyakinkan jika itu adalah Mike, mereka melakukan tes DNA. Ternyata benar jika jasad itu adalah milik Mike William. 5 bulan setelah ditemukan jasad Mike, Dennis pun ditangkap dan di hari itu Dennis tertangkap setelah dia merayakan ulang tahun anaknya, Ainsley, yang ke-19 tahun. Dennis didakwa sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, dan aksesori setelah kejadian. Brian mengatakan di pengadilan jika Dennis kala itu sangat mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Namun, masalahnya dia tidak mau bercerai dari Mike. Karena kalau dia bercerai dengan Mike, dia akan kehilangan sebagian besar harta Mike. Maka Brian dan Dennis ini merencanakan untuk menyingkirkan Mike tanpa jejak. Persidangan Dennis pun terjadi pada bulan Februari di tahun 2019 dan di sana Dennis William dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah pembacaan hukuman terhadap Dennis, Cheryl, ibu Mike, mengatakan jika selama 17 tahun itu dia menanti telepon di rumahnya berdering dan terus berharap jika dia akan menerima kabar tentang di mana keberadaan Mike. Dennis dibawa ke ruang persidangan kembali di tahun 2020. Di sana hukumannya dikurangi menjadi 85 tahun penjara dan dia akan dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah dia menjalani hukuman selama 35 tahun penjara. Sedang Brian Winchester, dia boleh mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2034. Dan ketika itu dia akan berusia 64 tahun. Acara pemakaman Mike pun terjadi setelah ditemukan kerangkanya di sana dan di acara pemakaman itu dihadiri oleh kerabat dan keluarga besar Dennis, begitu juga dari keluarga dan kerabat Brian. Anak Mike yang bernama Ainsley menyatakan jika dia tidak percaya ibunya dan Brian, ayah tirinya, melakukan rencana untuk melakukan pembunuhan kepada ayahnya Mike. Dia masih percaya jika ibunya, Dennis, itu tidak bersalah atas kematian ayahnya Mike. Dan itulah kasus yang saya bawakan hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.